dan teman-teman, baik ini adalah video analisis SWOT menuju lokasi air terjun Tengku Siwa. Nah, setelah kita melihat video di atas, jalan menuju air terjun Tengku Siwa itu bisa ditempuh melalui perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu letaknya di Kampung Sambor. Dari video ini, teman-teman atau teman-teman traveler bisa menempuh jalan dari perbatasan Kabupaten Manggarai Barat, dan jarak dari Kampung Sambor yaitu atau jalan raya menuju lokasi air terjun Tengku Siwa itu kira-kira 1 kilometer. Tetapi teman-teman traveler atau teman-teman wisatawan juga akan melewati sebuah jalan setapak. Tetapi juga teman-teman, dari video ini kita bisa melihat setelah kita melewati jalan setapak tersebut, kita akan melalui atau akan mengikuti sebuah jalan potong seperti yang teman-teman lihat dari video di atas, karena yang kita ketahui bahwa jalan menuju lokasi air terjun Tengku Siwa sama sekali belum dibangun, tetapi pemerintah saat ini masih berusaha. Wisatawan atau teman-teman traveler juga jika ingin berwisata ke lokasi air terjun Tengku Siwa, teman-teman traveler memang membutuhkan trekking atau perjalanan yang sangat luar biasa. Dari video ini, wisatawan atau teman-teman traveler akan melewati hutan, area persawahan, dan juga akan melewati 3 sungai. Nah, dari video di atas, sungai yang terakhir yaitu yang akan kita lalui atau yang akan teman-teman traveler lalui yaitu Sungai Galang Molas. Nah, teman-teman, video Galang Molas ini teman-teman merupakan mata air dari air terjun Tengku Siwa sendiri. Nah, ketika kita sudah sampai di lokasi sungai Galang Molas ini teman-teman, kita juga akan melewati sebuah area yang agak curam dan juga licin. Nah, setelah melewati itu semua, maka kita akan sampai di lokasi air terjun Tengku Siwa seperti yang teman-teman lihat dari video di atas. Tetapi saya yakin ketika teman-teman ingin berkunjung atau berwisata ke lokasi air terjun Tengku Siwa, rasalah teman-teman akan terbayar dengan melihat dan merasakan pemandangan yang indah dan juga airnya yang sangat bersih. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengunjungi lokasi Tengku Siwa, jangan pernah merasa putus asa.
Baik Ibu dan teman-teman, selamat pagi. Saya atas nama Katarina Sainadayanti, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dari mata kuliah Pariwisata Domestik dan Internasional. Dan pada video ini saya akan membahas salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai, yaitu destinasi air terjun Tingkusiva. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sejarah dari air terjun Tingkusiva. Tengku dalam bahasa Indonesia yang berarti jurang, sedangkan Siva merupakan nama leluhur. Dikisahkan Siva merupakan pria yang tampan dan budi baik, sehingga banyak disukai oleh gadis-gadis cantik. Tetapi teman-temannya merasa iri dengan ketampanan yang dimiliki oleh Siva tersebut, sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkan Siva. Pada suatu hari, ia dimintai oleh teman-temannya untuk memanjat pinang yang tumbuh di tepi jurang. Siva yang dikenal sebagai pria yang baik dan penurut, segera memanjat pohon pinang tersebut. Namun, pohon pinang yang dipanjatnya ternyata telah dipotong separuhnya dan seketika itu pohonnya tumbang. Siva terperosok bersama pohon pinang ke dalam jurang, dan sejak saat itu tempat ini diberi nama Tingku. Meski tebas, riwayat Tingku Siva ternyata tidak tamat begitu saja. Rupanya, ketampanan dan budi baiknya telah menjelma dalam kebaikan semesta yang menyuguhkan panorama alam dan indah. Lanskap alam Tingkusiva terbentuk dari kanvas raksasa berupa tebing batu setinggi 80 meter dan lebar mencapai 40 meter. Terlukis lumut hijau tebal bersama tumbuhan rambat, dan beberapa aliran membentuk garis-garis panjang disertai buih-buih yang pecah di setiap lekukan batu menuruni tebing lalu tertampung dalam sebuah kolam yang sangat luas. Pada musim hujan, volume airnya sangat tinggi sehingga alirannya merata di dinding tebing. Air terjun Tingkusiva terletak di Sanggala, Kecamatan Riok Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Timur. Dan di sini juga teman-teman, saya akan membahas tentang beberapa daya tarik yang ada di air terjun Tingkusiva. Yang pertama, yaitu memiliki 2 danau kecil, seperti yang Ibu dan teman-teman lihat pada gambar tersebut. Satu hal yang membuat traveler atau teman-teman wisatawan yang dipastikan kagum dengan air terjun Tingkusiva adalah keberadaan danau kecil yang ada di sekitarnya. Panorama yang tercipta benar-benar bagaikan seperti di negeri dongeng. Dan wisatawan atau teman-teman traveler akan merasakan helaian air yang lembut yang jatuh dari ketinggian benar-benar luar biasa. Yang kedua yaitu memiliki 4 air terjun kembar. Tingkusiva juga teman-teman memiliki air terjun lain yang lokasinya sangat berdekatan. Debit airnya kurang lebih sama dan juga lumut yang tumbuh di bebatuan dan tebing tinggi sekitarnya seolah membentuk sebuah corak yang indah. Yang ketiga yaitu memiliki air yang jernih dan memanjakan. Perairan yang ada di air terjun Tingkusiva ini juga siap memanjakan mata dari teman-teman traveler atau teman-teman wisatawan, mengagumi dan juga bisa langsung merasakan sensasi saat berendam dan saat berenang. Siapapun akan merasa jamin dan akan merasa kagum, juga merasa betah saat mengunjungi air terjun Tingkusiva. Yang keempat yaitu memiliki suasana asri dan sejuk. Soal kesejukan, teman-teman wisatawan atau teman-teman traveler tidak rasa ragu lagi karena di sekelilingnya terdapat deretan pepohonan hijau yang membuat udara terasa sejuk. Air terjun Tingkusiva juga cocok dijadikan sebagai tempat konten untuk berburu. Jadi keindahannya sudah tak perlu diragukan lagi. Nah, berikutnya bagaimana untuk rencana ke depannya. Nah, pihak yang akan dilibatkan dalam pengelolaan dan apa peran mereka. Dari informasi yang saya dapatkan dan pihak yang terlibat dalam pembangunan air terjun Tingkusiva, yang pertama adalah pemerintah setempat mengenai pembangunan infrastruktur jalan supaya wisatawan tidak terlalu sulit untuk mengakses menuju lokasi air terjun Tingkusiva. Karena dari informasi juga yang saya dapatkan, bahwa pembangunan dari jalan raya menuju lokasi air terjun Tingkusiva sama sekali belum dibangun. Nah, yang kedua, pemerintah Manggarai dan pemerintah provinsi
agar bisa memperbaiki jalan raya yang menjadi kewenangan dari masing-masing. Nah, saat ini juga Kepala Desa Galak, yaitu Kepala Desa Lokasi Air Terjun Tingkusiva juga berupaya untuk menempatkan APBD agar terlibat dalam pembangunan tersebut. Yang berikut, yang ketiga yaitu masyarakat setempat. Pada dasarnya, masyarakat lokal juga memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan juga budaya yang ada di sekitarnya. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Lebih jauh juga, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti kerajinan lokal, toko cenderamata, atau souvenir, juga warung makan, dan lain-lainnya, agar masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Yang berikut yaitu wahana dan atraksi yang akan disediakan. Yang pertama, wahana snorkeling dan diving. Yang kedua, membangun wahana Apache Camp, yaitu pondok-pondok kecil yang berbentuk segitiga yang akan dibangun di sekitar area lokasi air terjun Tingkusiva. Nah, tujuannya itu agar para wisatawan atau teman-teman traveler bisa menginap atau bermalam di lokasi air terjun Tingkusiva. Nah, bangun ini terinspirasi dari bentuk rumah suku India. Wahana yang ketiga yaitu membangun tempat makan kecil-kecilan seperti warung yang bertujuan agar para wisatawan tidak membawa bekal saat menuju lokasi air terjun Tingkusiva. Yang keempat yaitu membangun akses jalan. Nah, akses jalan yang maksud di sini teman-teman, akses jalan yaitu menuju lokasi air terjun Tingkusiva itu membangun jalan tangga. Nah, tujuannya itu teman-teman agar mempermudah para wisatawan atau teman-teman traveler saat menuju lokasi air terjun Tingkusiva. Karena yang kita ketahui jalannya sangat curam dan licin. Yang berikutnya itu transportasi dan akomodasi. Nah, transportasi dan akomodasi yang kami gunakan yaitu menggunakan transportasi darat. Karena dapat memberikan kenyamanan pribadi bagi wisatawan atau bagi teman-teman traveler. Wisatawan dapat menentukan rute perjalanan, mengatur waktu keberangkatan, serta tempat perhentian jika menggunakan transportasi darat. Nah, karena selain itu, transportasi darat juga dapat mencapai daerah yang sulit, dan yang kita ketahui juga, lokasi menuju air terjun Tingkusiva yaitu Desa Galak merupakan daerah yang sangat sulit untuk dijangkau, bahkan area yang sangat terpencil, sehingga transportasi yang digunakan yaitu transportasi darat, baik itu taksi, bus, truk, maupun angkutan pribadi. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan akomodasi serta mampu mengangkut penumpang dan juga mempunyai. Nah, sedangkan akomodasi yang dibangun berupa hotel, villa bungalow dan cottage, wisma dan juga pondok wisata. Nah, dengan dibukanya penginapan tersebut dapat memudahkan wisatawan atau teman-teman traveler untuk menginap atau bermalam sementara waktu selama beberapa waktu setelah melakukan perjalanan menuju air lokasi Tingkusiva atau juga sebelum menuju lokasi air terjun Tingkusiva. Nah, yang berikutnya itu model pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Pariwisata dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kepada masyarakat, di mana juga merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting pariwisata yang berbasis masyarakat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat
merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global, atau biasa disebut sebagai community-based tourism. Yang berikutnya itu tiket. Nah, untuk harga tiket saat menuju lokasi air terjun Tingku Siba untuk satu orang, baik itu anak kecil maupun orang dewasa itu sebesar 10.000, dan itu penggunaannya selama 1 hari penuh. Sedangkan bagi wisatawan yang menggunakan atau memakai kendaraan pribadi untuk tiket atau biaya parkiran itu sebesar 2.000, baik itu kendaraan beroda 2 ataupun beroda 4. Juga untuk wisatawan yang menggunakan bahana seperti tadi bahana snorkeling dan diving, untuk harga tiketnya yaitu sebesar 2.000, baik itu orang dewasa maupun untuk anak-anak kecil. Dan ini merupakan bahana yang akan disediakan untuk beberapa tahun ke depannya. Ini merupakan sebuah jalan tangga, dan ini merupakan snorkeling dan diving yang akan disediakan. Dan ini adalah sebuah penginapan yang disebut sebagai Apache Cave. Baik Ibu dan teman-teman, sekian video presentasi final project mata kuliah pariwisata domestik dan internasional dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.